Hukum 4. Senantiasalah bicara lebih sedikit daripada yang diperlukan. Pertimbangan. Ketika Anda mencoba membuat orang lain terkesan dengan kata-kata Anda, semakin banyak kata-kata yang Anda ucapkan, maka Anda akan tampak semakin biasa-biasa saja dan semakin kurang terkendali. Bahkan jika Anda mengucapkan sesuatu yang dangkal, ucapan itu pasti tampak orisinil jika Anda mengucapkannya dengan samar-samar, tanpa akhir yang jelas dan jelimet. Kalau mau membuat orang terkesan, semakin banyak berbicara, Anda semakin tampak biasa saja. Bahkan jika mengucap sesuatu yang dangkal, ucapan itu pasti tampak orisinal jika Anda mengucapkannya dengan samar-samar, tanpa akhir yang jelas dan jelimet. Orang-orang yang berkuasa membuat orang lain terkesan dan mengintimidasi mereka dengan lebih jarang bicara. Ini gak aneh sih, karena setahu gua yang untuk mengintimidasi orang gitu ya, itu biasanya dengan berbicara lebih banyak. Emang saya pernah dengar konsep ini sih sebelumnya. Ya, lebih sedikit berbicara. Tapi gimana caranya mempengaruhi orang, mengintimidasi atau bernegosiasi, tapi tanpa banyak berbicara? Yang menarik ya. Semakin banyak kata-kata yang Anda ucapkan, semakin besar kemungkinan bagi Anda untuk mengucapkan sesuatu yang konyol. Make sense sih. Semakin banyak berbicara, semakin banyak salah. Tetapi bukannya semakin sedikit berbicara, semakin sedikit informasi. Pelanggaran hukum. Junius Marcius, juga dikenal sebagai Coriolanus, adalah seorang pahlawan militer di Roma kuno. Pada pertama abad pada pertama abad 5 sebelum Masehi, ia memenangkan banyak peperangan terkenal dan menyelamatkan kota itu dari bencana berkali-kali. Karena ia menghabiskan sebagian besar waktunya di medan perang. Hanya sedikit penduduk Roma yang mengenalnya secara pribadi. Jadi ia menjadi semacam tokoh legendaris. Hmm. Karena dia banyak perang ya, nggak banyak yang kenal dia, orang penduduk Roma, jadi ya semacam tokoh yang diidam-idamkan lah. Pada tahun 454 sebelum Masehi, Coroli, Coriolan, Coriolanus yang tadi ya, memutuskan bahwa sudah tiba saatnya untuk memanfaatkan reputasinya dan memasuki dunia politik. Ia mendaftarkan diri pada pemilihan konsulat tingkat tertinggi. Kandidat-kandidat lain yang memperebutkan posisi ini biasanya menyampaikan pidato di hadapan publik pada awal masa kampanye. Dan ketika Coriolanus berpidato di hadapan rakyat, ia memulai pidatonya dengan menunjukkan lusinan parut yang ia kumpulkan selama 17 tahun berperang bagi Roma. Ini ada sedikit sekali penonton yang benar-benar menyimak pidato panjang yang ia sampaikan kemudian. Parut-parut itu bukti keberanian dan patriotismenya, mengunggah hati rakyat mereka, hingga mereka menangis. Bukannya sedikit, hanya sedikit yang menyimak. Terpilihnya Coriolanus sebagai konsulat tampaknya sudah pasti terjadi, bro. Namun demikian, ketika hari pemilihan tiba, Coriolanus masuk ke forum diantar oleh seluruh anggota Senat dan oleh golongan nigrat atau bangsawan di kota itu. Rakyat jelata melihat kejadian itu terusik oleh pemeran kepercayaan diri yang amat belak-belakan seperti itu pada hari pemilihan. Kemudian Coriolanus berpidato lagi, terutama kepada warga kaya raya yang telah menemaninya. Kata-katanya arogan dan kurang ajar, dan menyatakan kemenangan tertentu atas perolehan suara yang ia terima. Ia membual tentang prestasinya di medan perang, melontarkan lelucon tidak lucu yang hanya menarik bagi kaum bangsawan, dan mengungkapkan tudingan-tudingan bernada marah kepada lawan-lawannya.
dan berspekulasi tentang kekayaan yang akan dia berikan kepada rakyat Roma. Kali ini rakyat menyimak pidatonya. Mereka tidak sadar bahwa tentara legendaris ini juga seorang pembual besar. Tadi nggak banyak yang dengar ya. Sekarang jadi lebih banyak yang dengar, cuman Coriolanus ini berkuar-kuar. Oke, berita tentang pidato kedua Coriolanus tersebar dengan cepat ke seluruh pelosok Roma, ya. Viral lah ya. Mungkin karena kontroversial dan berbondong-bondong rakyat hadir untuk memastikan agar ia tidak terpilih. Loh, kok begitu? Setelah kalah, Coriolanus kembali ke medan perang dalam kondisi sakit hati dan bersumpah akan membalas dendam kepada rakyat jelata yang tidak memilihnya. Oh iya, udah belasan tahun, 17 tahun perang tapi nggak dipilih ya. Kesel ya. Cuman dia mungkin emang desperate gitu ya. Sampai membuat kontroversi, menarik perhatian, memperlihatkan kekuasaan, malah nggak dipilih. Berapa minggu kemudian, kiriman biji-bijian yang berjumlah besar tiba di Roma. Senat siap membagikan makanan ini kepada rakyat, tapi saat mereka bersiap-siap memberikan suara tentang persoalan tersebut, Coriolanus muncul di sana dan berpidato di hadapan mereka. Ia mengatakan bahwa pembagian makanan itu akan memberi dampak yang merugikan terhadap kota itu secara keseluruhan. Makanan dari mana ya? Nggak sebutin. Beberapa senator tampaknya percaya padanya. Jadi pemberian suara terhadap pembagian makanan itu ditangguhkan. Kok pemberian suara sih? Coriolanus tidak berhenti di situ. Ia melanjutkan pidatonya dan mengutuk konsep demokrasi. Ia menasihati mereka agar menyingkirkan wakil rakyat, para pejabat, dan memberikan tampuk kepemimpinan kota kepada kaum bangsawan. Pro bangsawan banget ya. Iyalah banyak duitnya. Ketika kabar tentang pidato terbaru Coriolanus terdengar oleh rakyat, amarah mereka tidak terbendung lagi. Ini pidato ketiga ya. Para pejabat dikirimkan ke Senat untuk menuntut agar Coriolanus menghadap mereka. Coriolanus menolak. Kericuhan terjadi di seluruh pelosok kota. Senat yang merasa takut akan amarah rakyat akhirnya memilih menyetujui pembagian biji-bijian itu. Para pejabat kota itu pun tenang kembali. Namun rakyat tetap menuntut agar Coriolanus menghadap mereka dan meminta maaf. Jika Coriolanus bertobat dan setuju menyimpan pendapatnya di dalam hatinya sendiri, ia diizinkan kembali ke medan medan perang. Coriolanus memang muncul untuk terakhir kalinya di hadapan rakyat yang menyimaknya dengan hening dan penuh perhatian. Coriolanus mulai berpidato dengan lambat dan halus, tetapi semakin lama ia semakin terang-terangan. Kayaknya nggak bisa ngontrol emosi. Ia melontarkan hinaan lagi, nada suaranya arogan dan mimiknya menunjukkan perasaan jijiknya. Semakin lama ia bicara, semakin marah rakyat. Aturan tadi pas udah lambat dan halus berhenti aja gitu. Akhirnya mereka meneriakinya agar turun dan membuka. Para pejabat kota berunding menjatuhi hukuman mati pada Coriolanus dan memerintahkan para hakim untuk segera membawanya ke puncak batu karang Tarpeian dan melemparkannya ke bawah. Malah dihukum mati ya, padahal ngomong doang. Gerombolan massa yang girang mendukung keputusan itu. Namun demikian, kaum bangsawan berhasil turun tangan dan keputusan itu diubah menjadi pengasingan seumur hidup. Oh, dibantu bangsawan. Tapi tetap aja dihukum ya. Ketika rakyat tahu bahwa pahlawan militer besar Roma itu tidak akan pernah kembali ke kota itu, mereka merayakannya di tengah jalan, di jalanan. Sungguhnya tidak ada seorang pun yang pernah melihat perayaan semeriah itu. Bahkan setelah tentara mereka mengalahkan musuh asing. Padahal tentara loh, tadi menyenangkan banyak peperangan terkenal dan menyelamatkan kota itu dari bencana berkali-kali. Bahkan dulu dia itu tokoh legendaris. Interpretasi. Sebelum terjun ke dunia politik, nama Coriolanus memancing perasaan takjub ya. Orang nggak pernah dengar dia. Prestasinya di medan perang menunjukkan bahwa ia adalah seorang pria yang sangat pemberani. Karena rakyat tidak tahu banyak hal tentangnya.
Berbagai jenis legenda pun disangkut pautkan dengan namanya. Namun demikian, tepat saat ia berpidato di hadapan rakyat Roma dan mengutarakan pendapatnya, segenap kehebatan dan misterinya pun lenyap karena kata-kata. Ia membual dan menggertak bagaikan seorang tentara biasa. Ia menghina dan memfitnah orang lain, seolah ia merasa terancam dan tidak percaya diri. Ya, dia biasa menguasai dengan power. Gitu. Sekarang mencoba menguasai orang dengan kata-kata mungkin bukan sesuatu hal yang biasa dia lakukan. Tiba-tiba ia sama sekali berbeda dari bayangan orang lain tentang dirinya. Ketidakcocokan antara legenda dan realitanya terbukti sangat mengecewakan bagi orang-orang yang ingin mempercayai pahlawan mereka. Semakin banyak ucapan yang dilontarkan oleh Coriolanus, ia tampak semakin lemah. Seseorang yang tak bisa mengendalikan kata-katanya menunjukkan bahwa ia tak bisa mengendalikan dirinya sendiri dan tidak pantas dihormati. Jadi ini mungkin lebih ke, oke, berkata-kata yang nggak bisa dikontrol gitu, meluapkan emosi. Jadi di sini harus within control ya apa yang disampaikan. Andai Coriolanus berbicara lebih sedikit, rakyat tidak akan pernah mendapat alasan untuk merasa tersinggung olehnya dan tidak akan pernah tahu perasaannya yang sejati. Ya, walaupun di sini nggak disebutin ya dia persisnya apa gitu yang diucapin kan saya jadi nggak ngerti nih setajam apa gitu kata-katanya itu. Cuman tadi dari sebelum ini saya lihat tadinya rakyat itu cuman butuh permintaan maaf, namun malah akhirnya dihukum mati. Walaupun akhirnya diasingkan gitu. Gara-gara berkata-kata panas tadinya cuma minta maaf doang. Kalau udah dimaafkan, udah ya, dia pasti tetap bisa mempertahankan auranya yang kuat dan pasti terpilih sebagai konsulat dan pasti bisa mencapai tujuan anti demokrasinya. Ya, berarti nggak usah ngomong aja, gitu. Diam aja. Saya akan maju. Udahlah. Kalau mungkin kalau bagi saya di sini kalau misal tidak ahli dalam suatu bidang, jangan memaksakan gitu karena sangat berisiko. Tapi lidah manusia adalah hewan buas yang hanya bisa dikuasai oleh sedikit orang. Lidah manusia selalu berusaha lolos dari kandangnya. Dan jika lidah itu tidak dijinakkan, maka ia akan berkeliaran bebas dan menyebabkan Anda bersedih. Kekuasaan tidak bisa dimiliki oleh orang-orang yang bicara sembarangan. Mulutmu harimaumu. Oh itu ya, mungkin asal katanya. Kerang terbuka total saat bulan purnama, dan ketika kepiting melihat seekor kerang yang terbuka, ia melemparkan sebutir batu atau ganggang laut ke dalamnya supaya si kerang tak bisa menutup lagi. Jadi si kepiting bisa menyantap dagingnya. Begitulah nasib orang yang terlalu sering membuka mulutnya dan menempatkan dirinya pada belas kasihan pendengarnya. Oke, kita lihat catatan-catatan kecil. Karena sial, penulis skenario Michael Arlen pergi ke New York pada tahun 1944 untuk menenggelamkan kesedihannya. Ia mengunjungi restoran 21 yang terkenal. Di lobi restoran itu ia berpapasan dengan Sam Goldwyn. Ia memberi nasihat yang agak tidak praktis bahwa sebaiknya ia membeli kuda pacuan. Di bar, Arlen bertemu Louis B. Mayer, seorang kenalan lamanya yang menanyakan padanya apa rencana masa depannya. Barusan aku mengobrol dengan Sam Goldwyn. Arlen mulai menjawab, berapa besar tawaran yang ia ajukan padamu? Sheila Mayer. Ya, jadi Goldwyn ini yang menyaran Ireland, Ireland ketemu Goldwyn, ya Goldwyn nyaranin untuk beli kuda pacuan. Ireland ya yang disaranin Goldwyn untuk membeli kuda pacuan. Kemudian Ireland berpasangan dengan Mayer, kenalan lamanya.
Terus dia Arlen ini ngomong, padahal tulisan pendek doang ya, butuh pemahaman. Barusan aku mengobrol dengan Sam Goldwyn. Arlen mulai menjawab. Berapa besar tawaran yang ia ajukan padamu selama ya? Tidak cukup besar, jawabnya tanpa berterus terang. Maukah kau bekerja dengan gaji 15.000 dolar selama 30 minggu? Tanya Mayer. Kali ini Arlen menjawab tanpa ragu, iya. Apa sih? Tawaran kan Goldwyn. Arlen menjawab, itu tawaran tidak besar. Enggak, 15.000 dolar 30 minggu. 30 minggu mungkin setengah tahun, 200 juta. Lumayan sih. 100 juta bagi 6, 50 juta sebulan. 15.000 dolar 30 minggu. So, oke. Dari The Little Brown Book of Anecdotes, Clifton Fadiman edisi 9, edisi apa ID ya? 1985. Kayaknya menarik nih judul bukunya. Book of Anecdotes, sebuah dongeng yang sering ceritakan tentang Kissinger. Kayaknya sering banget dari Kissinger disebutin, siapa ya Kissinger? Cukup satu laporan yang telah ditulis Winston Lord selama berhari-hari. Setelah memberikan laporan itu kepada Kissinger, ia menerimanya kembali dengan catatan. Apakah ini usaha terbaik yang bisa Anda lakukan? Lord menulis ulang laporan itu dan memperbaikinya, dan akhirnya mengirimkannya kembali. Namun ia menerima kembali pesan dengan pertanyaan singkat yang sama. Pasti sebelumnya saya menulis laporan yang tertulis Winston Lord. Jadi laporan Winston Lord tentang Kissinger ya. Setelah memberikan laporan kepada Kissinger, ia menerimanya kembali dengan catatan. Apakah ini usaha terbaik? Oh, jadi Winston Lord ngasih ke Kissinger, terus kata Kissinger, ini udah yang the best belum nih? Lord menulis ulang laporan itu dan memperbaikinya dan akhirnya mengirimkannya kembali. Namun ia menerima kembali pesan dengan pertanyaan singkatnya sama. Oh, jadi udah direvisi, kemudian ditanya lagi sama Kissinger, udah yang terbaik belum? Gitu ya. Setelah menulisnya lagi, sekali lagi, udah yang ketiga nih. Dan sekali lagi menerima jawaban yang sama dari Kissinger. Lord marah. Persetan ya, inilah yang terbaik yang bisa kulakukan. Kissinger menjawab, baiklah kalau begitu kurasa kali ini aku akan membacanya. Apa kaitannya? Ini kan dia lebih banyak ngomong ya, jadi malah dibaca oleh Kissinger. Cuman di sini Kissinger kan nanya doang ya, apakah ini adalah usaha yang terbaik yang Anda lakukan? Ya, tinggal jawab iya atau tidak. Ya, ya udah kan. Jadi ini malah memaksa si Lord, Winston Lord, untuk merevisi. Ya. Nah, lumayan powerful sih, cuman ngomong itu aja. Apakah ini usaha terbaik yang Anda lakukan? Udah. Cerita berikutnya, Sang Raja Louis XIV mempertahankan kerahasiaan yang paling rapat mengenai persoalan negaranya. Para menterinya menghadiri rapat dewan, tetapi ia baru mengungkapkan rencananya kepada mereka setelah ia merenungkannya panjang lebar dan telah mengambil keputusan yang pasti. Kuharap Anda bisa bertemu sang raja, mimiknya tak terduga. Matanya seperti seekor rubah. Ia tak pernah membahas persoalan-persoalan kenegaraan kecuali dengan para menteri dewannya. Jika ia berbicara kepada anggota istana lain, ia hanya membahas hak prerogatif atau kewajiban mereka masing-masing. Bahkan ucapan-ucapannya yang paling sembrono pun memberi kesan seperti ucapan seorang peramal. Apa sih ini? Hmm, ia tak pernah membahas persoalan kenegaraan kecuali dengan para dewan. Ketika berbicara kepada anggota istana lain, ia hanya membahas.
Hak prerogatif. Apa ya? Simpulannya saya nggak nangkep. Taatan pada hukum. Di Istana Louis XIV, para bangsawan dan menteri memperdebatkan persoalan kenegaraan siang malam. Mereka berunding, berdebat, menjalin dan menghentikan kesepakatan dan berdebat lagi, hingga akhirnya momen genting itu tiba. Dua orang dari mereka dipilih untuk mewakili pihak yang berlawanan untuk menghadap Louis sendiri, yang akan memutuskan apa yang sebaiknya dilakukan. Setelah kedua orang ini dipilih, semua orang berdebat lagi. Bagaimana sebaiknya persoalan-persoalan ini diutarakan? Apa yang menarik perhatian Louis? Apa yang biasa membuatnya jengkel? Keempat, sebaiknya wakil-wakil negara ini mendekatinya di bagian istana Versailles yang mana? Sepertinya apa yang sebenarnya ditujukan di wajah mereka. Akhirnya setelah semua pertanyaan ini diputuskan, momen yang menentukan itu akhirnya tiba. Kedua orang pria itu mendekati Louis. Hal ini senantiasa merupakan persoalan yang sulit dan ketika akhirnya Louis mendengarkan mereka, mereka membicarakan tentang persoalan yang sedang dihadapi dan memaparkan pilihan-pilihannya secara terperinci. Ini yang tadi ya. Louis mendengarkan mereka tanpa mengucapkan apa-apa dengan mimik paling penuh teka-teki di wajahnya. Akhirnya setelah keduanya menyelesaikan presentasi mereka dan meminta pendapat raja, sang raja menatap mereka berdua dan berkata, "Kupikir dulu ya." Kemudian ia pun pergi. Para menteri dan anggota istana tidak akan pernah mendengar sepatah kata pun tentang topik tersebut dari bibir sang raja. Mereka hanya akan melihat hasilnya berminggu-minggu ketika sang raja mengambil keputusan dan bertindak. Ia tidak akan pernah repot-repot konsultasi lagi kepada mereka mengenai persoalan tersebut. Interpretasi, tafsir ini mungkin ya. Lais 14 adalah seorang pria yang tidak banyak bicara. Pernyataannya yang paling terkenal adalah L'État c'est moi, akulah negaraku. Tidak ada ucapan apapun yang bisa lebih ringkas dan tajam namun lebih mengesankan. Ucapannya yang terkenal, kupikir dulu ya, adalah salah satu dari beberapa frase yang luar biasa singkat yang ia ucapkan untuk menjawab berbagai jenis permintaan. Oh, jadi nggak langsung sih gitu. Louis tidak selalu seperti ini. Saat masih muda, ia dikenal sering berbicara panjang lebar dan senang kepada kemampuannya bicara. Sifatnya pendiamnya di masa mendatang yang ia bebankan kepada dirinya sendiri adalah suatu tindakan, suatu topeng yang sering ia pergunakan untuk tetap mengecoh semua bawahannya. Tidak ada seorang pun yang tahu persis pendiriannya dan tidak ada seorang pun yang bisa memprediksikan reaksinya. Tidak ada seorang pun yang bisa mencoba menipunya dengan mengatakan apa yang mereka pikir ingin ia dengar, karena tidak ada seorang pun yang tahu apa yang ingin ia dengar. Misterius sekali ya. Saat mereka terus-menerus berbicara kepada Louis yang bungkam, mereka mengungkapkan lebih banyak hal tentang diri mereka sendiri, memberi informasi yang kemudian Louis pergunakan untuk melawan mereka dengan amat dahsyat. Gimana ya? Pada akhirnya kebungkaman Louis membuat orang-orang di sekelilingnya tetap ketakutan dan tetap berada di bawah kekuasaannya. Itulah salah satu landasan kekuasaannya. Seperti yang ditulis oleh Saint Simon, tidak ada seorang pun yang tahu pasti caranya menentukan kata-kata dan senyumannya. Bahkan lirikannya, lirikan bahkan tidak terprediksi ini. Segalanya dalam dirinya berharga karena ia menciptakan perbedaan dan keagungannya ditingkatkan oleh kehematan kata-kata. Bahkan lebih merugikan bagi seorang menteri untuk mengucapkan kata-kata bodoh daripada melaksanakan tindakan-tindakan bodoh. Itu ya. Oke, yang kita istirahat dulu. Terima kasih sudah mendengarkan.